Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wilujeng Rahayu ingkang sami pinanggih. Sahabat Buana Channel di mana saja Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan masih mendapat rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sahabat Buana Channel yang masih mengikuti serial perjalanan hidup Jaka Tingkir yang saat ini sudah mencapai episode ke-23. Pada episode ke-23 ini kami akan memberikan judul Rajah Kalacakra Sunan Kudus. Sahabat, setelah episode ke-23 ini saya akan membahas tentang Rajah Kalacakra pada episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar keinginan menjadi Sultan Demak terlaksana, Sunan Kudus selaku penasihat politik Aryo Penangsang menyarankan untuk melenyapkan Jaka Tingkir sebagai satu-satunya penghalang. Mengingat kesaktian Jaka Tingkir, maka Aryo Penangsang mengirim 4 pembunuh bayaran, yaitu Singaprana, Wanengpati, Jagasatru, dan Kartijaya. Untuk meluluskan rencana, mereka dibekali oleh pusaka Aryo Penangsang, yaitu keris Kiai Setan Kober. Para pembunuh bayaran itu dengan mudahnya masuk Istana Pajang dengan ajian sirep. Namun sayang, tubuh Jaka Tingkir yang sedang tidur tidak mempan hujaman keris Setan Kober, kerisnya Aryo Penangsang. Karena gaduh, Jaka Tingkir terbangun. Kibasan selimutnya merobohkan 3 pembunuh hingga pingsan. Sedangkan Wanengpati yang masih selamat berhasil dilumpuhkan oleh Ki Pemanahan. Dengan kebijaksanaannya, keempat pembunuh bayaran diampuni dan diberi hadiah oleh Jaka Tingkir, disuruh kembali untuk melapor ke Aryo Penangsang. Aryo Penangsang merasa terhina dengan perbuatan Jaka Tingkir, maka dibuatlah siasat berikutnya untuk menjebak Jaka Tingkir. Aryo Penangsang merasa terhina dengan perbuatan Jaka Tingkir, maka dibuatlah siasat berikutnya untuk menjebak Jaka Tingkir. Kali ini dengan mengatasnamakan Sunan Kudus untuk musyawarah ilmu. Ki Pemanahan yang ahli strategi curiga atas undangan tersebut. Biasanya undangan musyawarah ilmu itu otoritasnya Sunan Giri, sedangkan Sunan Kudus biasanya mengundang soal pembahasan strategi perang. Atas kejanggalan ini, maka atas saran Ki Ageng Pemanahan, Jaka Tingkir tetap ke Kudus dengan membawa pasukan terbaik. Sesampai di pendopo Kudus, Jaka Tingkir dan Aryo Penangsang duduk berhadapan. Dengan tipu muslihat, Aryo Penangsang meminjam keris pusaka Jaka Tingkir dengan segala pujian. Keris itu dikeluarkan dari warangkanya. Melihat gelagat kurang baik, Ki Ageng Pemanahan menepuk bahu Jaka Tingkir.
yang menjadikan tersadar. Lalu sesegera mungkin mengeluarkan keris pusakanya yang lain, yaitu Kyai Carubuk. Kedua pangeran dengan keris terhunus saling pamer kekuatan. Sunan Kudus yang melihat ketegangan tersebut mencoba untuk melerai. Keduanya diminta untuk menyarungkan kembali kerisnya. Jakatingkir memasukkan keris Kyai Carubuk ke warangkanya, diikuti Aryo Penangsang juga menyarungkan Kyai Setan Kober. Jakatingkir lalu pamit mengundurkan diri. Sunan Kudus menyalahkan Aryo Penangsang yang tidak menghujamkan keris Jakatingkir yang dipinjamnya takala Jakatingkir sudah menyarungkan Kyai Carubuk terlebih dahulu. Kata-kata Sunan Kudus, sarungkan kerismu, yang sebenarnya dimaksudkan untuk membunuh Jakatingkir. Dipahami Aryo Penangsang dengan menyarungkan keris Jakatingkir ke warangkanya. Aryo Penangsang menyadari ketidakcerdasannya. Hilang lagi kesempatannya untuk melenyapkan Jakatingkir. Aryo Penangsang semakin gelisah ketika Sunan Kudus mengatakan bahwa Aryo Penangsang telah salah menduduki kursi yang dirajah Kalacakra oleh Sunan Kudus. Raja Kalacakra adalah raja yang mampu menangkal kekuatan jahat, baik dari manusia maupun makhluk gaib lainnya, dan meluruhkan kesaktian yang digunakan untuk angkara murka, dan kekuasaan yang digunakan untuk melakukan penindasan kepada rakyatnya. Raja Kalacakra sebenarnya ditujukan untuk diduduki oleh Jakatingkir. Namun karena Aryo Penangsang saat itu baru emosi di saat Aryo Penangsang dan Jakatingkir mengeluarkan kedua kerisnya. Tanpa sadar dia menduduki kursi yang dirajah Kalacakra oleh Sunan Kudus. Hawa permusuhan semakin panas. Cipang Panolan yang berada di sebelah timur Bengawan Sore versus pasukan Pajang yang di sebelah barat. Dalam kondisi ini, peran Ki Pemanahan yang ahli strategi sangat dominan. Walaupun hanya sebatas lurah tamtama Pajang, saran dan nasihatnya sangat didengar oleh Jakatingkir. Ingat sumpah Ratu Kalinyamat, Ki Ageng Pemanahan pergi ke Bukit Danaraja. Ia melobi Ratu Kalinyamat agar Jakatingkir diberi kesempatan untuk mengambil sayembara itu.
Agar Jaka Tingkir teguh semangatnya, Ki Ageng Pemanahan menyarankan agar Ratu Kalinyamat menawarkan 2 danyang cantik yang menjaganya. Setelah sepakat, Ki Ageng Pemanahan kembali ke Bengawan Sore, tempat markas pasukan Pajang, untuk melaporkan hasil pertemuannya dengan Ratu Kalinyamat. Jaka Tingkir setuju atas laporan Ki Ageng Pemanahan, maka berangkatlah ia menuju Danaraja. Sesuai dengan sumpahnya, Ratu Kalinyamat akan menyerahkan harta dan kekayaannya jika Jaka Tingkir sanggup membunuh Arya Penangsang. Dua danyang cantik dimunculkan, maka terpesonalah Jaka Tingkir. Akhirnya dia menyanggupi menjawab sumpah Ratu Kalinyamat agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Maka Raden Panggiri, putra Pangeran Prawata yang masih bocah, dijodohkan dengan putra sulung Jaka Tingkir. Hal ini dilakukan untuk mengisi problem kekosongan kekuasaan Demak. Menjadi aneh ketika para keturunan Ki Ageng Selo, Ki Pemanahan, Ki Penjawi, dan Ki Juru Martani justru menyarankan agar yang melenyapkan Arya Penangsang bukan Jaka Tingkir langsung, tapi disayembarakan saja dengan hadiah tanah padi dan hutan Mataram. Akhirnya mereka juga yang mengambil sayembara tersebut. Hal itu atas saran dari Ki Juru Martani. Sejarah ini perlu ditelaah kembali bagaimana Ki Ageng Pemanahan CS memberi ide dan sekaligus mengambil ide tersebut. Jaka Tingkir bangga karena Ki Ageng Pemanahan CS menunjukkan keberaniannya. Sutawijaya, anak Ki Ageng Pemanahan, juga ikut dalam rencana itu. Karenanya, Jaka Tingkir memberinya tombak Kyai Pleret kepada Sutawijaya, anak angkatnya, untuk menghadapi Arya Penangsang. Tombak pusaka tersebut merupakan pemberian dari Ki Ageng Selo, yang tak lain adalah buyut dari Sutawijaya sendiri.